Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dwi Rahman. Pada kali ini saya akan memberikan materi singkat tentang tindak pidana korupsi sebagai materi dasar. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang pertama pada tahun 1971 itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3. Kemudian dilakukan perubahan sebelum tanggal 16 Agustus tahun 1999. Dan selanjutnya regulasi diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, dan saat ini yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam korupsi ini merupakan sebuah delik, ya, delik-delik yang ada di dalam korupsi antara lain yang pertama adalah delik yang merugikan keuangan negara, ya, atau merugikan perekonomian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 19 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya diatur juga di dalam delik penyuapan, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Ya, sebagaimana kita ketahui ini sebagai suap aktif. Nah, selanjutnya delik penyuapan, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penegak hukum, yaitu mulai dari hakim dan advokat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Tipikor yang kita kenal sebagai suap aktif. Selanjutnya ada delik pegawai negeri yang menerima gratifikasi atau ASN atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yaitu pemberian uang, rapat dan sebagainya sebagaimana diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya delik suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Kemudian diatur pula delik yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi, yaitu mencegah, merintangi atau mengagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Rumusan keuangan negara dan kerugian negara telah diatur di dalam Undang-Undang Tipikor, yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya sebagai segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena satu, yakni berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Hal tersebut merupakan ruang lingkup dari keuangan negara menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 19 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerugian negara? Kerugian negara di sini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang atau surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nah, selanjutnya, kerugian negara dalam praktik peradilan itu harus real dan terukur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang KPK, khususnya mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK. Kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yaitu khususnya tentang pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik negara atau daerah, ketentuan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN maupun APBD. Selanjutnya diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Dan yang kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang secara prinsipnya memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik, diantaranya mengenai terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Kemudian ada lagi diatur di dalam Impres nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Instruksi tersebut sebagai salah satu ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota yang diantaranya mengatur mengenai beberapa ketentuan, yakni mendorong pengaturan dan implementasi sistem pengendalian intern sebagaimana di dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP kita kenal, agar terciptanya ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pengamanan aset yang tinggi, laporan keuangan kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah dapat diandalkan, serta berkurangnya suatu perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kemudian hal tersebut juga mengatur mengenai tentang penutupan anggota reformasi birokrasi yang terdiri dari reformasi kelembagaan dan manajemen SDM yang transparan dan bebas KKN. Kemudian terdapat pula regulasi Impres nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012. Ini instruksi tersebut salah satunya ditujukan pula kepada gubernur, bupati maupun wali kota yang diantaranya mengatur mengenai mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 dengan merujuk pada prioritas pengembangan jangka nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu pada tahun 2010 tahun 2000 sampai 2014 dan rencana kerja pemerintah tahun 2012 lalu. Kemudian dalam mengambil langkah-langkah di atas sebagaimana tadi saya jelaskan berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi. Yang pertama adalah strategi pencegahan, yang kedua adalah strategi penegakan hukum, yang ketiga adalah strategi peraturan perundang-undangan, kemudian yang keempat strategi kerjasama internasional penyelamatan aset hasil korupsi, kemudian yang kelima adalah strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, dan yang terakhir adalah strategi mekanisme pelaporan. Terdapat beberapa titik rawan terjadinya korupsi yang terjadi di pemerintah daerah di sektor-sektor tertentu. Yang pertama yaitu sektor pengadaan barang dan jasa, kemudian kedua proses perizinan dan pembuatan dokumen atau surat keterangan, kemudian ketiga pengelolaan aset barang milik negara atau daerah, kemudian yang keempat pengelolaan penerimaan negara atau daerah, pendapatan asli daerah, pajak, retribusi, denda dan sebagainya. Kemudian penggunaan APBD maupun APBDN, perjalanan dinas, honor dan sebagainya. Nah, adapun di sini materi singkat saya ini kiat meminimalisir titik rawan korupsi tersebut, antara lain salah satunya yaitu pertama yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement dan bekerja sama dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP. Kemudian minimalisir yang kedua yaitu memberikan solusi membuat pelayanan administrasi perizinan atau administrasi pembuatan dokumen ini dengan sistem satu atap atau one stop service. Kemudian kebijakan yang ketiga untuk meminimalisir titik rawan korupsi ini membuat standarisasi pelayanan atau standar operating procedure dan sertifikasi pelayanan seperti melalui International Organization for Standards. Kemudian yang keempat, penandatanganan fakta integritas. Yang kelima adalah melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kemudian yang selanjutnya, membuat layanan pengaduan publik baik secara elektronik ataupun konvensional. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk merubah pola pikir atau mindset dan budaya kerja. Ini culture set di jajaran birokrasi yang perlu kita tekankan dan juga menjadi salah satu titik rawan korupsi, sehingga kesan aparat di mata masyarakat itu akan menjadi lebih baik dan lebih transparan. Kemudian budaya korup itu akan segera dikurangi atau dihilangkan dengan mewujudkan budaya-budaya atau pola pikir mindset yang akan menjadi lebih baik. Selanjutnya membuat MOU atau partnership dengan lembaga dan memiliki fungsi pengawasan seperti KPK, Ombudsman dan lembaga lainnya. Demikian materi singkat dari saya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Tetap menjaga kesehatan, salam sehat. Saya Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.